Pernyataan Megawati yang terkesan menolak mencalonkan Anies Baswedan di Pilkada Jakarta kemarin seperti diklarifikasi oleh para juru bicara PDIP, termasuk oleh Sekjen Hasto Kristianto, bahwa peluang Anies Baswedan diusung PDIP masih terbuka lebar dan belum tertutup. Agaknya kata kunci yang digarisbawahi dari pernyataan Megawati kemarin adalah apakah Anies Baswedan bisa nurut atau tidak. Bisa nurut di sini mungkin bisa diartikan harus menjadi kader PDIP, meski istilah harus menjadi kader PDIP itu tak dibunyikan secara jelas. Tapi siapa lagi yang bisa nurut kalau bukan kader? Kader saja kadang masih ada yang tak mau nurut, apalagi kalau yang bukan kader. Apalagi di PDIP ada istilah petugas partai. Petugas partai itu artinya nurut kepada partai, nurut pada segala perintah yang diperintahkan dari partai. Istilah nurut kepada partai bisa juga sebagai sindiran kepada Presiden Jokowi dan keluarganya yang tak nurut kepada partai. Bahkan bukan mustahil dianggap sudah membangkang dan berkhianat kepada partai. Sepanjang Pilpres kemarin hingga saat ini menunjukkan hal itu, bahkan semakin lama terlihat semakin meruncing. Anies sebetulnya tak ada rekam jejak sebagai seorang yang penurut, bukan mustahil justru sebaliknya, apalagi menjadi seorang penurut dalam satu partai. Untuk masuk ke dalam partai saja, sampai saat ini Anies Baswedan belum mau. Ia sepertinya ingin menjadi milik semua partai, berdiri di atas partai-partai dan bukan hanya satu partai saja. Tapi mungkin karena Anies belum pernah berpartai. Kalau Anies sudah berpartai, siapa tahu Anies bisa menjadi seorang yang penurut. Siapa tahu Anies menjadi tahu bagaimana sulitnya membangun sebuah partai di tengah sistem politik seperti Indonesia saat ini. Tapi PDIP tentu saja tak mudah percaya begitu saja. Ini seperti di persimpangan jalan atau mungkin sebuah dilema. Satu sisi Anies belum pernah berpartai dan otomatis belum pernah menjadi orang yang penurut. Di sisi lain PDIP sudah trauma dengan orang yang berpura-pura menjadi penurut tapi nyatanya membangkang atau bahkan berkhianat. Tapi harus diakui keduanya sebetulnya saling membutuhkan. Anies jauh lebih layak maju Pilkada Jakarta dibandingkan Ahok. Tapi Ahok adalah kader dan dia sangat ingin maju di Pilkada Jakarta. Anies juga butuh PDIP karena tak ada kendaraan lain untuk maju. Daya gedor Anies jauh lebih kuat ketimbang Ahok kalau benar PDIP serius menjadi oposisi ke depannya. Maka bisa juga disimpulkan kalau PDIP tak mau mengusung Anies dan lebih memilih Ahok, berarti PDIP juga tak terlalu serius beroposisi karena tak mau daya gedor oposisinya bertambah kuat dengan hadirnya Anies. Anies juga harus siap-siap dihantam mantan pendukungnya dulu seperti saat ini PKS dihantam oleh para pendukungnya Anies. Tapi bagaimanapun juga PDIP dan Anies punya satu kesamaan, yakni seperti istilah politisi PDIP Ahmad Basarah, senasib dan sepenanggungan. Inilah yang bisa mempersatukan keduanya.